Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ajaran. Ajaran ini berbeda dari ajaran sebelumnya. Tanpa berlama-lama dan langsung saja. Judulnya, Ajaran Raden Mas Panji Sosro Kartono. Ing donya mung kebak kangelan, sing ora gelem kangelan ojo ing donya. Jika diindonesiakan artinya, di dunia penuh dengan kesusahan. Yang tidak mau susah, jangan di dunia. Sekilas biografi. Raden Mas Panji Sosro Kartono lahir di Mayong pada hari Rabu Pahing tanggal 10 April 1877 Masehi. Beliau adalah putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Semenjak kecil, beliau sudah mempunyai keistimewaan. Beliau cerdas dan mempunyai kemampuan membaca masa depan. Kakak dari ibu kita Kartini ini setelah tamat dari Erupsi Liger School di Jepara, melanjutkan pendidikannya ke HBS di Semarang. Pada tahun 1898 meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda. Mula-mula masuk di sekolah teknik tinggi di Leiden, tetapi merasa tidak cocok sehingga pindah ke jurusan bahasa kesusastraan timur. Beliau merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikan ke negeri Belanda, yang pada urutannya disusul oleh putra-putra Indonesia lainnya dengan menggenggam gelar Dr. Andes in the Oosterse Talent. Dari perguruan tinggi Leiden, beliau mengembara ke seluruh Eropa, menjelajahi berbagai pekerjaan. Selama Perang Dunia ke-1, beliau bekerja sebagai wartawan perang pada koran New York Herald dan New York Herald Tribune. Kemudian setelah perang usai, beliau menjadi penerjemah di Wina. Tapi beliau pindah lagi, bekerja sebagai ahli bahasa pada kedutaan Prancis di Den Haag. Dan akhirnya beliau hijrah ke Jenewa. Sebagai sarjana yang menguasai 26 bahasa, beliau bekerja sebagai penerjemah untuk kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sampai suatu ketika, terdengar berita tentang sakitnya seorang anak berumur kurang lebih 12 tahun. Anak itu adalah anak dari kenalannya yang menderita sakit keras, yang tak kunjung sembuh meski sudah diobati oleh beberapa dokter. Dengan dorongan hati yang penuh dengan cinta kasih dan hasrat yang besar untuk meringankan penderitaan orang lain, saat itu juga beliau menjenguk anak kenalannya yang sakit parah itu. Sesampainya di sana, beliau langsung meletakkan tangannya di atas dahi anak itu dan terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba si bocah yang sakit itu mulai membaik dengan hitungan detik, dan hari itu juga ia pun sembuh. Kejadian itu membuat orang-orang yang tengah hadir di sana terheran-heran, termasuk juga dokter-dokter yang telah gagal menyembuhkan penyakit anak itu. Setelah itu ada seorang ahli psikiatri dan hipnosi yang menjelaskan bahwa sebenarnya Dr. Andes Raden Mas Panji Sosro Kartono mempunyai daya personalik magnetisme yang besar sekali yang tak disadari olehnya. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya beliau merenungkan dirinya dan memutuskan menghentikan pekerjaannya di Jenewa dan pergi ke Paris untuk belajar psikiometri dan psikioteknik di sebuah perguruan tinggi di kota itu. Akan tetapi, karena beliau adalah lulusan bahasa dan sastra, maka di sana beliau hanya diterima sebagai tuorder saja, sebab di perguruan tinggi tersebut secara khusus hanya disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa lulusan medis dokter. Beliau kecewa karena di sana beliau hanya dapat mengikuti mata kuliah yang sangat terbatas
tidak sesuai dengan harapan beliau. Di sela-sela hati yang digendam kecewa, datanglah ilham untuk kembali saja ke tanah airnya. Di tanah airnya lah beliau harus mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengabdikan diri kepada rakyat Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau bertempat tinggal di Bandung. Beliau menjadi sang penolong sesama manusia yang menderita sakit jasmani maupun rohani. Di Bandung, di Darussalamlah beliau mulai mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat. Beliau terkenal sebagai seorang paranormal yang cendekiawan di mana saja. Bahkan beliau pernah mendapat undangan Sultan Sumatera Langkat. Di daerah sanalah beliau mulai menampakkan kepribadiannya secara pasti. Karena di sebuah kerajaan beliau masih menunjukkan tradisi Jawanya. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, tidak mau menikmati kemewahan. Bahkan dalam beberapa hari, di tiap harinya beliau hanya makan 2 buah cabai atau sebuah pisang. Beliau tidak menikah, tidak punya murid dan wakil. Pada hari Jumat Pahing, tanggal 8 Februari 1952, di rumah Jalan Pungkur, nomor 19 Bandung, yang terkenal dengan sebutan Darussalam, Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono kembali ke Sang Pencipta dengan tenang, tentram. Mandor klungsu. Para pangeran ingkang sesami rawuh perlu manggihi pun klungsu. Dalam Indonesia, para pangeran yang berdatangan perlu menemui si klungsu. Assalamualaikum, kulo pun mandor klungsu. Dalam Indonesia, Assalamualaikum, saya si mandor klungsu. Taklimipun mandor Pak Klungsu. Dalam Indonesia, taklimnya mandor Pak Klungsu. Salam taklimipun lan padongonipun Pak Klungsu. Dalam Indonesia, salam taklimnya dan doanya Pak Klungsu. Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono menyebut dirinya sebagai mandor klungsu. Klungsu artinya biji asam. Bentuknya kecil tapi keras, yang ketika ditanam dan dirawat sebaik-baiknya, maka akan menjelma sebuah pohon yang besar, kekar, berdaun rimbun, dan berbuah lebat. Bukan sekedar biji buah asam, melainkan kepala pimpinannya. Pohon asam, mulai dari pohon sampai bijinya, semua dapat dimanfaatkan. Selain itu mempunyai sifat kokoh dan tegar. Ketika melihat kiprahnya sehari-hari, maka beliau hanya seorang mandor klungsu, yang harus menjalankan perintah sang pimpinan utawa Tuhan, serta mempertanggungjawabkan semua karyanya selama itu kepada Tuhannya. Kulo dermi nglampahi kemawon. Maksudnya, saya hanya menjalankan saja. Namung madosi barang ingkang sae sedaya kulo sumanggaken dhateng Gusti. Maksudnya, saya hanya mencari sesuatu yang baik. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Kulo saged nindakaken ibadat inggih punika kewajiban bakti lan suwita kulo dhateng sesami. Maksudnya, saya bisa menjalankan ibadah, yaitu kewajiban berbakti dan pengabdian saya kepada sesama. Joko Pring.
Nyuwun pangestunipun para sederek dumateng pun Joko Pring. Dalam Indonesia, mohon doa restunya saudara-saudara untuk si Joko Pring. Saking ulun Joko Pring. Dalam Indonesia, dari saya Joko Pring. Selain untuk dijadikan nama Dr. Andes Raden Mas Panji Sosro Kartono, juga pernah menuliskannya sebagai berikut: Pring podo pring, weruh podo weruh, eling tonpo nyanding. Artinya, bambu sama-sama bambu, tahu sama-sama tahu, ingat tanpa mendekat. Versi lain berbunyi: susah podo susah, seneng podo seneng, eling podo eling, pring podo pring. Artinya, susah sama-sama susah, senang sama-sama senang, ingat sama-sama ingat, bambu sama-sama bambu. Joko adalah jejaka yang belum menikah, dan pring adalah bambu. Pohon bambu adalah pohon yang sekujur tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkepentingan dengannya. Pohon bambu dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, mulai dari tiang, atap, dinding, pagar, sampai atap-atapnya. Bukankah orang-orang dahulu menjadikan daun bambu sebagai genteng rumah mereka? Ranting-ranting dapat dijadikan kayu bakar atau pagar. Bambu dapat digunakan untuk membuat balai-balai, sangkar, keranjang, tempayan, tembikar, kursi, dan lain-lain. Cikal bakal dari pohon bambu dapat dimanfaatkan untuk sayur dimakan. Yang jelas, semuanya dapat dimanfaatkan, semuanya dapat difungsikan atau dibutuhkan sesuai kehendak orang yang bersangkutan. Satu hal lagi, jenis bumbu itu bermacam-macam sesuai dengan hajat seseorang dalam memfungsikan bambu. Maka ia mempunyai pilihan terhadap jenis bambu yang mana ia butuhkan. Apakah bambu petung, bambu ori, bambu wuluh, bambu apus, dan lain sebagainya. Kutipan di atas juga mengutarakan bahwa apapun jenis kita, bangsa kita, agama kita, ras, warna kulit, perbedaan bahasa dan suku kita tetap sama, sama-sama tahu, sama-sama manusia. Apapun jenis, warna, dan bentuknya bambu, tetap bambu. Tak ada perbedaan, semua sama belaka. Manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah sama. Seperti ketika beliau melakukan perjalanan keluar Jawa, kemudian beliau bertemu oleh sekian jenis manusia dengan status sosial yang berbeda. Bagi beliau, semua manusia disejajarkan. Sikap egalitarisme tetap dijaga dan dilestarikan. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun dan dimanapun, ingat akan keterciptaan, teringat akan sesama, saling mengingatkan dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah. Ketika manusia itu ingat kepada Tuhannya, maka Tuhan pun akan ingat kepadanya. Guru sejati, murid gurune pribadi, guru muride pribadi, pamulangane sengsorone sesami, ganjarane ayu lan arume sesami. Artinya, murid gurunya diri pribadi, guru muridnya diri pribadi.
tempat belajarnya atau pelajarannya penderitaan sesama, balasannya kebaikan dan keharuman sesama. Untayan itu mengandung pengertian bahwa sesungguhnya dalam diri seseorang terdapat seorang guru dan diri seseorang itu sendiri menjadi murid dari guru sejati. Sebab pada intinya segala bentuk ilmu dan pengetahuan itu hanya datang dari Tuhan. Karena guru selain Tuhan itu hanya sebagai perantara belaka. Sinau ngarosake lan nyumarepi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang. Artinya, perlu belajar ikut merasakan dan mengetahui bahwa manusia itu satu, rasa itu satu, berasal dari tempat yang sama, dan belajar memahami arti dari tujuan hidup. Tansah anglampai dados muriding agesang. Artinya, selalu menjalani jadi murid kehidupan sesama hidup. Kehidupan itulah sang guru, karena kehidupan itu juga mengajarkan kepada kita. Sang Alif ping kalihipun perlu babat lan ngatur papan kangge masang alif. Masang alif punika inggih kedah mawi sarana lampah boten kenging kok lajeng dipun cantelaken kemawon, lajeng dipun tilar kados mepe rasukan. Artinya, yang keduanya perlu membuka dan mengatur tempat untuk memasang alif. Memasang alif itu harus dengan sarana penghayatan, tidak boleh dicantolkan begitu saja, lalu ditinggal layaknya menjemur pakaian. Ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu ayuning urip. Maksudnya adalah mengabdi kepada abdinya Tuhan dan memberikan keindahan hidup. Diungkapkan bahwa Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono memiliki 3 buah alif, yaitu siji, sang alif warna hitam dengan dasar putih. Loro, sang alif warna putih dengan dasar biru muda. Telu, sang alif warna putih dengan dasar merah. Ketika melayani dan mengobati orang-orang yang sakit, Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono selalu berdiri. Beliau kuat sekali berdiri berjam-jam atau berhari-hari. Setelah mengobati orang-orang sampai pukul 12 malam, Darussalam ditutup. Namun beliau tidak langsung tidur. Beliau seringkali bermain catur sampai jam 3 sampai 4 pagi. Itu pun beliau lakukan sambil berdiri. Kantong bolong nulung pepodone orang nganggo mikir wayah waduk kantong yen ono isi lumuntur marang sesami. Artinya, menolong sesama tidak perlu memakai pikiran, waktu, perut, saku. Jika saku berisi mengalir kepada sesama. Dengan demikian, maksud dari ilmu kantong bolong adalah sebuah pengetahuan konkret tentang sebentuk tempat yang selalu kosong, yang secara pasti tempat itu tak pernah membiarkan sesuatu yang dimilikinya tetap ada. Karena tempat itu berlobang, maka apapun yang ditaruh di sana selalu mengalir, sehingga menjadi kosong dan sunyi dari apa saja. Nulung tiang kula tindakaken ing pundi-pundi, sak mangsa-mangsa
sak wanci-wanci. Maksudnya, menolong orang itu dilaksanakan di mana-mana, sewaktu-waktu, kapan saja. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa haji, ngaluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken. Artinya, kaya tanpa harta, sakti tanpa asimat, menyerang tanpa bala tentara, menang tanpa merendahkan. Demikianlah kata-kata mutiara yang tertera pada salah satu batu nisan makam Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono di Sidomukti, Kudus. Ajaran Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono ini tidak mengajak orang-orang Indonesia jadi orang yang melarat, miskin, tak punya harta, sehingga mudah dipermainkan oleh mereka yang berharta. Tapi sesungguhnya, kembali pada penjelasan bahwa orang kaya itu bukanlah karena banyak harta bendanya, melainkan orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, yang kaya mentalnya. Puji kula boten sanes namung sugih sugeng senengipun sesami. Maksudnya, si miskin akan tetap jadi miskin atau makin miskin karena bermental miskin. Bukankah orang kaya itu orang yang sudah tak lagi membutuhkan sesuatu karena semuanya telah terpenuhi? Meskipun Anda tak berharta, tapi Anda sudah merasa cukup dengan apa yang Anda dapatkan di dunia ini, maka Andalah orang kaya itu. Sebaliknya, meskipun Anda banyak berharta, tapi Anda masih menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang begini dan begitu, maka Anda bukanlah orang kaya, karena Anda masih fakir dan kebutuhan Anda belum tercukupi. Digdaya tanpa aji. Ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad. Ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adilipun Gusti. Artinya, ajiannya tidak lagi hanyalah ajian tekad, ilmunya ilmu pasrah, mantranya keadilan Tuhan. Perbuatan taat dan meninggalkan maksiat, itulah sumber energi yang dapat membuat seseorang sakti mandraguna. Di samping kemampuan diri mengekang gejolak syahwat dan dari perintah nafsu yang buruk, rumusan beliau digdaya tanpa aji ada pada 3 tahapan, yaitu siji, tekad. Tekad adalah sifat yang merujuk pada semangat dan keberanian diri dalam menghadapi segala masalah, seperti rekayasa hidup, fitnah, dan bujukan dunia. Tekad ada karena ada niat, sementara segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya itu baik, maka baiklah jadinya. Selain itu, dengan tekad manusia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Tekad bukan berarti spekulasi miring, tapi lebih mengarah pada sikap tidak takut pada apapun dan siapapun, sehingga hasil yang dicapai pun menjadi maksimal. Tekad dapat dijadikan senjata, yakni senjata psikis dalam menghadapi setiap masalah. Oleh karena itu, tekad dapat dijadikan ajian, asimat, pamungkas dalam segala urusan. Untuk mendapatkan aji tekad, tidak perlu melakukan laku atau tirakat, tidak pula belajar ilmu kanuragan dahulu, tetapi aji tekad dapat diperoleh dengan menanam keberanian, kepasrahan, keadilan, dan niat yang baik dalam diri. Loro, pasrah. Ilmu pasrah dapat juga disebut ilmu tawakal, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ilmu tawakal ini bisa diperoleh dengan menanamkan pemahaman dalam diri
bahwa tak ada kuasa dan daya selain kuasa dan daya Tuhan yang Maha Agung. Hidup dan mati itu urusan Tuhan, sukses dan gagal atas kehendak Tuhan. Intinya, menyerahkan permasalahan hidup ini kepada Tuhan, karena Dialah sebaik-baiknya wakil. Pasrahkan jiwa dan raga kepadanya. Di balik tawakal ada keselamatan, karena ketika manusia telah menyerahkan hidup matinya, segala urusannya kepada Yang Maha Esa, maka Dialah yang akan melindungi dan menyelamatkannya dari bahaya dan bencana. Telu keadilan. Keadilan di sini adalah lafal, kata atau tanda yang disandarkan kepada Tuhan. Keadilan ini sulit didapat dan sulit dipraktekkan, karena keadilan adalah puncak dari kebaikan. Ketika manusia tak dapat berbuat adil, maka Tuhanlah yang akan memberikan keadilan. Keadilan Tuhan ini sangat menakutkan, karena Yang Maha Adil itu takkan memandang siapa yang akan diadili, sehingga keadilan benar-benar ditegakkan. Ketika keadilannya telah berbicara, maka kebenaranlah yang ada. Ketika keadilan Tuhan telah menjadi ucapan seseorang dalam denyut kehidupannya, maka kebenaran dan kebaikanlah yang diperolehnya. Tanpa aji, tanpa ilmu, kula boten gadah ajrih, sebab payung kula Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula. Artinya, tanpa ajian, tanpa ilmu, saya tidak takut, sebab payung atau pelindung saya adalah Tuhan, dan perisai saya juga hanya Tuhan. Bertempur tanpa pasukan, ngelaruk tanpa polo, adalah merupakan sebagian kebenaran hidup yang harus dihayati dan diamalkan, karena ungkapan ini merujuk pada istilah berkarya dengan tangan sendiri. Tak perlu bantuan, tak perlu teriak-teriak meminta pertolongan, karena diri pribadi sudah dapat mengatasi apa yang dialami. Sesungguhnya musuh manusia adalah setan, baik setan manusia maupun setan jin. Maka kepada keduanya lah manusia harus melakukan perlawanan. Sekali lagi, setan-setan itulah yang harus dilawan, diperangi, dan kalau bisa dimusnahkan saja. Dengan bekal tekad dan keberanian yang suci, maka tak ada yang tak dapat dihancurkan, karena semua makhluk akan binasa kecuali zatnya. Kasih sayang dapat melunakkan musuh, dapat menolong, dapat dijadikan pelindung, dan dengan tekad asih kita tidak akan merasa takut terhadap siapapun dan apapun. Ingkang kula dalaken didik tekad pamrih, ana ing tekad ngasih. Artinya, yang saya pergunakan bukan tekad pamrih, tapi tekad asih. Angluruk tanpa polo, tanpa gaman ambedah, tanpa perang, tanpa pedang. Maksudnya, mengejar musuh tanpa tentara, tanpa senjata, menundukkan musuh tanpa perang, tanpa pedang. Tak perlu teman, tak perlu senjata. Hindarilah peperangan, pertarungan, atau kekerasan. Yakinlah bahwa orang berjalan dengan membawa cinta kasih kepada sesama makhluk akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Meskipun manusia tidak mencari masalah atau musuh, permasalahan atau musuh itu datang dengan sendirinya dan akan meniupkan gangguan-gangguan. Akan tetapi, permasalahan dan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, tekanan batin, penderitaan mental, atau nafsu-nafsu kotor yang menghuni lembah diri kita, itulah permasalahan dan musuh kita yang berat lagi membahayakan, karena tak tampak tetapi dapat kita rasakan. Nafsu-nafsu jahat
yang menghuni diri manusia bermacam-macam. Nafsu-nafsu itulah yang pada umumnya membuat manusia menjadi sombong, kikir, dengki, jahat, dan segala bentuk sifat buruk sering bercokol dalam dirinya. Sehingga kehinaan dan kenestapaanlah yang diperoleh, bukan kemuliaan dan keselamatan. Maka sangat elegan jika Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono mencetuskan rumusan nglaruk tonpopolo yang mempunyai muatan ajaran spiritual dalam rangka menghalau segala bentuk keburukan yang ada di dalam diri manusia, supaya manusia tidak menjadi hina. Karena barang siapa yang dikalahkan dengan hawa nafsunya, maka kehinaanlah yang akan bersanding mesra dengannya. Trimo mawi pasrah. Trimo mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih. Langgeng tan ono susah, tan ono seneng. Anteng manteng sugeng jeneng. Artinya, menerima dengan pasrah, tiada pamrih, jauh dari takut, abadi tiada duka, tiada suka, tenang memusat, bahagia bertahta. Konsep trimo mawi pasrah oleh Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono diperjelas dengan apa yang pernah beliau katakan di bawah ini. Ikhlas marang opo sing wis kelakon, trimo opo kang dilakoni, pasrah marang opo bakal ono. Artinya, ikhlas terhadap apa yang telah terjadi, menerima apa yang dijalani, pasrah terhadap apa yang akan ada. Jadi, selain bergandengan dengan ilmu sabar, ilmu pasrah, dan ilmu trimo, juga bergandengan dengan ilmu ikhlas. Tidak mencari pamrih, tidak karena ingin dipuji, tidak pamer kepada orang lain. Apa yang telah terjadi biarlah terjadi, karena kepasrahan akan membawa keridoan, dan keridoan akan membawa keikhlasan. Dan itulah sabar, sebuah sifat yang sangat disukai oleh Tuhan. Trimo mawi pasrah juga dapat diartikan bahwa manusia hanya dapat berusaha, sedangkan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, janganlah terlalu menyesali nasib, karena di balik derita ada bahagia, di balik kesusahan ada kemudahan. Yang pasrah akan mendapat kemudahan, yang ridho akan mendapatkan ganti, yang sabar akan mendapatkan kemuliaan, yang ikhlas akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan hati. Suwung pamrih tebih ajrih. Suwung pamrih, suwung ajrih, namun madosi barang ingkang sae, sedaya kula sumanggaken dhateng Gusti. Artinya, tiada pamrih, tiada takut, hanya mencari sesuatu yang baik. Semua saya serahkan kepada Tuhan. Yen kula ajrih, kenging dipun wastoni ngandhut pamrih utawi ancas ingkang boten sae. Artinya, jika saya takut, boleh dikatakan bahwa saya menyimpan pamrih atau niat yang tidak baik. Loh engkang medal saking maneh punika, titik loh ipun tangis pamrih, nanging loh peresanipun manah suwung pamrih. Artinya, air mata yang keluar dari hati ini bukanlah air matanya tangis pamrih, tetapi air mata perasaan hati yang kosong pamrih. Ketika Anda menangis, menangislah karena syukur dan ikhlas, bukan karena menginginkan imbalan yang tak kunjung tiba. Apalah artinya menantikan imbalan jika semua yang ada tak mengizinkan? Apalah artinya tangisan hanya gara-gara ingin dipuji, dibalas atau diberi, jika kemuliaan jauh dari kita? Yang terpenting adalah kedamaian,
ketentraman, aman, kebahagiaan, dan kemuliaan. Pamrih itu hanya membuat seseorang menjadi penakut, picik, menderita, menjenuhkan, bahkan dapat membuat orang menjadi hina. Apalah artinya berpegang kepada kesementaraan jika di alam baka kita dicambuk derita. Padang ing peteng. Wasipun inggih punika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara tunggaling sewu yuta. Artinya, yang jelas adalah mencari terang di dalam gelap, senang dalam kesengsaraan ribuan juta contohnya. Apa saja yang ada di dunia ini relatif. Di bumi ini selalu ada dualisme, seperti padang peteng, senang sengsara, sehat sakit, hujan panas, dan lain sebagainya. Demikianlah yang namanya kehidupan. Peteng terus itu tidak ada, padang terus juga tidak ada, senang terus itu juga tidak ada, sengsara terus itu pun tidak ada. Oleh karena itu, yang bertentangan itu dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dengan adanya panjang, kita tahu pendek. Dengan adanya sakit, kita bisa merasakan sehat. Dengan mengetahui baik, maka kita tahu apa itu buruk. Hujan dan panas, keduanya dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak mau peteng dan selalu ingin yang padang saja, apa jadinya dunia ini? Kapan kita istirahat? Kapan kita tidur? Kalau peteng terus, apa saja yang semula tumbuh pasti mati, sebab tidak terkena sinarnya matahari. Kalau panas terus, bumi ini akan kering kerontang, kematian akan tersebar di muka bumi. Kalau hujan terus, pasti terjadi banjir di mana-mana, daratan akan tenggelam, kelaparan melanda dunia, disertai kematian umat manusia. Di mana-mana yang ada cuma air, apa jadinya bumi ini? Senang dan sengsara harus diterima seperti apa adanya, karena kedua-duanya membawa manfaat di dalamnya. Ada hikmah yang tersembunyi. Janganlah kita terikat atau terbelenggu oleh senang dan susah. Jika kesengsaraan datang, terimalah. Jika kesenangan datang, sambutlah. Mengapa? Supaya hidup ini dapat dijalani dengan tenang. Dimanapun Anda temukan kegelapan, maka terangilah. Dimanapun Anda temukan kesengsaraan, maka berilah kesenangan. Janganlah berhenti melakukan tugas itu, karena berjuta-juta yang membutuhkan cahaya terang dan sinar kebahagiaan. Catur murti. Catur itu 4, sedangkan murti itu penjelmaan. Jadi yang dimaksudkan adalah 4 yang dijelmakan menjadi 1. Menurut Aksan, catur murti adalah bersatunya 4 fal, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Berawal dari keinginan atau kehendak, itulah yang menyebabkan berpikir, dan tindak lanjutnya adalah berkata, terakhir berbuat. Pikiranlah yang mendorong kita untuk berkata maupun berbuat. Sekarang tergantung kepada pikirannya. Kalau pikirannya baik, benar, maka akan mengeluarkan kata-kata yang baik, benar. Kalau pikirannya baik, benar, akan mendorong untuk berbuat baik, benar. Jika pikirannya jahat, tidak benar, akan mendorong orang untuk berkata yang jahat dan berbuat jahat. Kebencian jangan diberi kesempatan untuk merajalela di dalam pikiran kita. Kita harus menjinakkan kebencian yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian kita pudarkan atau kita kecilkan, agar pikiran jahat itu dapat kita hilangkan. Kalau sudah begitu, jangan diingat-ingat lagi orang yang pernah membuat Anda jadi benci. Kata-katanya, perilakunya jangan diingat lagi. Dengan berjalannya waktu, Anda akan melupakan itu semuanya. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Anda dikaruniai sifat lupa. Kalau Anda tidak diberi lupa, maka Anda ingat segala-galanya.
apakah Anda tidak bertambah pusing? Ada kalanya kita menggunakan pikiran yang baik, namun masih dianggap kurang cukup. Menggunakan perasaan yang baik pun masih ada kekurangannya. Sebagai contoh, Anda sedang berjalan dengan seorang teman. Kebetulan teman itu tidak punya uang sama sekali dan sama-sama lapar. Tetapi uang Anda hanya 2.000. Anda mampir di warung, nasi satu piring 2.000. Jadi yang makan hanya Anda sendiri. Sebab uang itu adalah uang Anda sendiri dan Anda sangat lapar. Teman Anda menunggu sambil berdiri di luar warung. Sampai hatikah Anda berbuat begitu? Contoh lainnya, uang 2.000 Anda berikan kepada teman Anda. Teman Anda yang makan, Anda hanya duduk saja di dalam warung sambil mengamati teman Anda yang sedang menikmati makanannya. Pada contoh pertama, Anda egoistis, sekalipun berpikir benar. Pada contoh yang kedua, Anda adalah orang gila yang baik hati, sekalipun berperasaan benar. Nah, coba Anda mencari makanan yang harganya 1.000 saja. Anda dan teman Anda sama-sama dapat makan. Anda makan tidak kenyang, tetapi sudah makan. Teman Anda tidak kelaparan. Jadi sebelum Anda berbuat, pikiran yang benar harus diselaraskan dengan perasaan yang benar. Artinya ada unsur penyelarasan. Dengan begitu dalam konteks tersebut, perbuatan Anda adalah perbuatan benar. Dengan demikian, catur murti itu merupakan kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Jangan ambil protolannya saja, ambillah kesatuannya, keseluruhannya. Itu baru namanya catur murti. Selain itu, catur murti bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi harus dihayati dan diamalkan. Berlatih catur murti tanpa berhenti baru ada manfaatnya, sehingga menyatu dengan jiwa kita, sehingga kita terbiasakan untuk berpikir benar, berperasaan benar, berkata benar, dan berbuat benar. Dalam situasi dan kondisi apapun, reaksi kita jadi cepat, dan dalam mengambil keputusan bisa dengan tepat dan benar. Tuhan telah memberi kita 2 buah mata, 2 buah telinga, dan 1 mulut. 2 buah mata artinya banyak-banyaklah melihat. 2 buah telinga artinya banyak-banyaklah mendengar. 1 buah mulut, kalau tidak perlu sebaiknya ditutup, sebab mulut adalah pintu gerbang yang mendatangkan bahaya. Siji, benci. Hidup ini jadi tegang dan gelisah. Kebencian dapat melahirkan dendam. Dendam dapat melahirkan ketidaktenangan. Gelisah dan gundah gulana itu juga akibat dari sebuah kebencian. Serakah. Keserakahan menyebabkan hati kita tertutup. Hati yang tertutup tidak dapat melihat kepentingan orang lain, tidak dapat merasakan penderitaan orang lain. Yang dipikirkan hanya kepentingan, kesenangan, dan keselamatan dirinya sendiri. Telu iri hati. Orang yang iri hati selalu merasa tidak senang jika orang lain senang. Ia tidak merasa bahagia kalau orang lain bahagia. Ia merasa kecil hati melihat orang lain sukses. Orang yang iri hati itu hatinya kerdil, karena ia tidak mau menerima kenyataan dengan lapang dada, atau mengakui kesuksesan orang lain, kegembiraan orang lain, kebahagiaan orang lain. Orang iri hati cepat sekali untuk memfitnah orang, menggunjing atau menjelekkan orang lain yang sukses. 4. Fitnah. Selama kita benar, jangan takut terhadap fitnah. Kalau kita tak berbuat yang neko-neko, kita merasa benar, tak perlu memikirkan fitnah itu. Biarkan saja, diamkan saja, dan hadapi dengan kesabaran. 5. Bodoh. Bila mana kita sedang marah, sedang membenci, sedang iri hati, sedang serakah, pada saat itu kita dalam keadaan bodoh, yang artinya tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri atau lepas kontrol. Saat itu pikiran kita jadi gelap, tidak sadar, dan tidak bijaksana. Kita jadi bodoh. Karena bodoh, ada kemungkinan kita memukul atau membunuh tanpa kesadaran.
melakukan hal-hal membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan kita pun menderita lahir batin. Kita baru sadar setelah itu semua terjadi. Kesadaran yang datangnya terlambat. Mutiara, mutiara. Kula badhe nyobi prabotanipun wong lanang. Inggih punika baris mantep wani. Dalam Indonesia, saya akan mencoba identitas seorang lelaki, yaitu jujur, mantap, wani. Boten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami. Saha cidra dateng pengajeng-ajeng lan kepercadosipun sesami. Dalam Indonesia, intinya seorang pemberani jangan takut menghadapi apapun. Yen kapergok ojo mlayu. Dalam Indonesia, dan jika bertemu suatu bahaya jangan lari, bertanggung jawab. Ing donya mung kebak kangelan, sing ora gelem kangelan ojo ing donya. Dalam Indonesia, di dunia penuh dengan kesusahan, yang tidak mau susah jangan di dunia. Ajinipun nggih boten sanes naming aji tekad. Ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Dalam Indonesia, intinya tak perlu mempelajari ajian-ajian, cukup dengan tekad yang baik, dengan kepasrahan yang benar dan selalu berlindung di bawah sifat adil Tuhan. Kula badhe ngukur dedek kula, nimbang boten kemantepan, jajaki gayuhonipun budi. Dalam Indonesia, intinya di dalam sebuah pengembaraan, sebaiknya seseorang juga perlu mempertimbangkan keyakinan yang dimilikinya dan mendalami raihan budi. Sejauh mana keyakinan dan raihan budi dapat dilihat setelah seseorang menjalani pengembaraan. Karena di sanalah kedua hal tersebut dapat teruji dan terbukti. Pakerti asor numusi anak putu lan bekto kesengsarane tiyang kathah. Dalam Indonesia, intinya harus tahu bahwa perbuatan atau akhlak yang buruk dapat terwarisi oleh sang anak dan dapat mendatangkan kesengsaraan orang lain. Ojo dumeh tepo sliro ngerti kualat. Dalam Indonesia, intinya janganlah merasa hebat. Terhadap siapapun harus tenggang rasa dan harus tahu kena tuah. Wani mengku anteping ati, kencenging pikir boboting kekuatane. Intinya, kemantapan dan kekuatan hati, pikiran yang kuat atau teguh dan bobotnya kekuatan harus dimiliki. Nekat kekendelan ngluwihi kekuatan. Intinya, bertekad bahwa kepastian di dalam diri itu melebihi kekuatan. Dede tekad pamrih nanging tekad asih. Intinya, berdasarkan podo tekad asih, bukan tekad pamrih. Tiyang melampah punika sangunipun lan gembolanipun setunggal, inggih punika maksudipun. Intinya, orang berjalan hanya mempunyai satu bekal, yaitu niat. Barang sanesipun saged dipun wastani ngriribeti lan ngrawati lampah, kenging dipun wastani ugi ngendoni niat utawi ngeker ancas lan tujuning lampah. Intinya, barang lainnya selain niat yang baik hanya akan menjadi penghalang dan memperberat langkah. Dapat juga dinamakan sesuatu yang bisa mengendorkan niat, bisa memutar tujuan perjalanan gara-gara mencari sesuatu yang tak jelas. Niat seseorang
dapat berubah. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah ajaran yang disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono. Nantikan cerita sejarah atau ajaran-ajaran lainnya yang tak kalah menarik dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.